sudah pernah berkali-kali melaksanakan yajna, berkali-kali melakukan brata, dan berkali-kali apakah yajna Nistani Kajista sampai ke utamanya utama sudah pernah dilaksanakan. Apakah masyarakat kita tambah damai atau masyarakat kita tambah rukun? Apa masyarakat kita tambah harmonis? Mari kita renungkan. Karena kita semua adalah ujung tombak dharma. Kita yang harus memikirkan ini apa yang kita harus lakukan. Bagaimana kita bisa menyambut bonus demografi dan menyambut Indonesia emas. Ratu Seni Pandita Wijaya Kusuma Putra Nusantara beserta Ratu Pandita Yastri yang dimaksudkan, para pinambita, para penanggung yang menjaga, para sesepuh, ketua PHDI, WHDI, Anjar, LPDG, dan juga panitia, beserta seluruh umat Dharma yang berbahagia dan generasi muda yang banggakan, yang awali dengan Sungkum Panganjali. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama kita intinya memanjatkan puja stuti, puja sentara hadapan Ide Sang Hyang Widi, karena atas asung serta wanugerahnya kita bisa hadir, dikaruniai kesehatan dan hati yang penuh damai dan rasa bakti, sehingga kita bisa hadir di tempat yang suci ini, di hari yang suci ini dalam acara Dharma Santi. Kita umat Hindu yang selalu teguh menegakkan dharma agama, dan kita sebagai warga bangsa yang teguh menegakkan dharma negara. Kita umat Hindu merasa bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab moral untuk harus selalu meningkatkan kualitas dari umat kita, kualitas dari generasi muda kita, kualitas moral dan kualitas karakter, dan juga kualitas keilmuan kita, untuk kita bersama-sama bisa menyambut kita mempunyai bonus demografi di tahun 2030. Karena pada tahun 2030 lebih dari 60% masyarakat kita adalah angkatan kerja yang produktif. Tapi dia akan menjadi produktif kalau moral dan karakternya luhur dan kecerdasan keilmuannya mumpuni. Kalau hanya kecerdasan keilmuan yang mumpuni, karakternya tidak luhur, maka bukan kita mendapat beban, bukan mendapatkan bonus demografi, tapi kita mendapatkan beban demografi. Dan juga kita menyambut Indonesia emas di tahun 2045. Maka kita harus membangun moral kita, karakter emas, supaya kita sebagai umat Hindu terdepan dalam menyambut Indonesia emas ini. Namun kita baru saja telah melaksanakan yajna Galungan dan Kulingan, melakukan brata Galungan dan Kulingan, yajna Nyepi brata Nyepi, catur brata penyepian, dan juga masyarakat kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi. Ternyata
Mari kita renungkan, sekali lagi kita renungkan. Kondisi sosial politik kita tidak menjadi tambah rukun, tidak menjadi tambah damai, tidak menjadi tambah harmonis. Perselisihan tetap terjadi perselisihan. Mari kita renungkan dan renungkan semuanya. Dan juga dalam lingkup yang kecil lagi, yaitu umat kita, masyarakat Hindu Nusantara kita. Apakah setelah kita melaksanakan semua berata itu, mari kita renungkan, apakah kehidupan kelembagaan kita atau kehidupan masyarakat kita menjadi tambah damai, menjadi tambah rukun, menjadi tambah harmonis? Mari kita renungkan itu. Dan juga lebih kecil lagi, di dalam masyarakat kita di Surabaya, setelah kita begitu melaksanakan besarnya, melaksanakan yajna dan melaksanakan berata, mari kita renungkan, apakah kita menjadi tambah rukun, apakah kita menjadi tambah damai, apakah kita menjadi tambah harmonis? Mari kita semua renungkan saat ini. Kita patut di tempat yang suci ini, di hari yang suci ini, mari kita renungkan bersama. Apakah kita melaksanakan yajna, sudah kita laksanakan yajna yang satu itu, Isa Sakti Desa Kala Tapwa? Apakah sudah kita laksanakan? Mari kita renungkan bersama. Dan juga apakah kita dalam setiap kita melaksanakan yajna sudah memberikan kehormatan, menghargai tamu-tamu yajna kita? Dan juga apakah kita sudah memberikan daksina kepada manggala upakara kita? Dan apakah kita sudah memberikan prasilaria pada setiap kita melaksanakan yajna? Mari kita renungkan. Umat saudara yang berbahagia, ini ada satu dialog yang sangat menarik sekali. Dan dialog ini memaksa kita untuk merenung lebih dalam. Dialog ini terjadi pada saat pelatihan teologi Hindu Brahma Widya yang dilaksanakan oleh PSN Provinsi Bali. Narasumbernya salah satu narasumbernya adalah Pandita. Sebelum Pandita memberikan materi, beliau hening sejenak, mengajak semua hadirin untuk hening sejenak. Karena para pandita semua yang hadir, para pinandita semua yang hadir, para pemangku, beliau mengatakan, mungkin para pemangku semua yang hadir di sini sudah pernah berkali-kali melaksanakan yajna, berkali-kali melakukan berata, dan berkali-kali apakah yajna Nistani Kajista sampai ke utama sudah pernah dilaksanakan. Namun mari kita renungkan, apakah masyarakat kita tambah damai, atau masyarakat kita tambah rukun, apa masyarakat kita tambah harmonis? Mari kita renungkan. Karena kita semua, beliau mengatakan, karena para pemangku, para pinandita, para pandita, kita semua adalah ujung tombak dharma. Kita yang harus memikirkan ini, apa yang kita harus lakukan. Bagaimana kita bisa menyambut bonus demografi dan menyambut Indonesia emas. Dan kita yang harus pertama untuk meningkatkan kualitas generasi muda kita dan kualitas kita. Dan karena rasa tanggung jawab seperti itulah, maka Parisade pada tahun lalu tema Nyepi adalah berhubungan dengan Dharma negara dan Dharma agama. Dan pada tahun ini temanya adalah Satchit Ananda untuk Indonesia Jaya. Dan tema inilah yang kita akan bahas pada Dharma Wacana ini.
Tema ini mengandung makna yang sangat luar biasa dalamnya. Dengan teguh menegakkan kebenaran yang sejati sah, dengan kesadaran sejati, dengan serada dan bakti kita untuk menumbuhkan kebahagiaan sejati ananda dalam diri kita, agar kita mampu, agar masyarakat kita mampu membangun masyarakat yang rukun, damai, harmonis, adil dan serata dalam kebinekaan. Dan ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mampu, itu maknanya. Makna dari Satchit Ananda untuk Indonesia Jaya. Bisakah kita? Mari kita renungkan itu. Dan kemudian mari kita lebih dalam untuk melihat salah satu sloka di dalam buku kita, Mandala 3, sloka 10, itu secara tersurat. Nanti kita lihat tersurat dan tersirat. Di sana tersurat, pada zaman dahulu Tuhan Yang Maha Esa Prajapati menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dan makhluk-makhluknya makhluk spiritual dan makhluk material atau makhluk niskala dan makhluk skala, dengan melalui persembahan suci yadnya, artinya dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Dan beliau bersabda, sejahterakanlah semuanya dengan kegiatan pikiranmu, kegiatan perkataanmu, dan kegiatan perbuatanmu untuk mensejahterakan semua yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika kau melakukan itu, maka apa yang kau inginkan akan tercapai. Jadi swadharma kita adalah untuk memberikan kesejahteraan pada semuanya. Dan di dalam sloka itu ada memberikan makna bahwa Tuhan Yang Tuhan Maha Ada, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Mengetahui. Semua yang ada ini adalah milik Tuhan. Walaupun jam saya ini jam bukan milik saya, walaupun dibelikan oleh anak saya, tapi tanpa ada seizin Tuhan, anak saya tidak akan memberikan saya jam ini. Tapi ini yang milik Tuhan untuk apa? Untuk mensejahterakan yang lain, untuk memberikan waktu kepada yang lain. Kalau ada yang bertanya waktu karena saya akan berikan waktunya berapa. Namun apa yang terjadi sering kali, kalau yang bertanya waktu kepada saya, tapi orang ini saya tidak senang, atau saya musuh tidak senang itu, saya katakan jam saya mati. Artinya kita menipu orang lain. Orang lain bisa kita tipu, tapi diri kita tidak bisa kita tipu. Apapun yang kita dapatkan, gamelan ini yang sudah dapatkan hibah dari Dirjen, bukan milik kita, bukan milik Parisado, bukan milik Banjar, bukan milik siapa, milik Tuhan Yang Maha Esa untuk mensejahterakan yang lain. Siapapun yang memerlukan harus bisa kita gunakan. Dan inilah swadharma kita, supaya kita bisa menyambut Indonesia emas di tahun 2045. Dan kita harus terdepan untuk itu. Dan kita sadar betul bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan kita, yang diciptakan dari 24 unsur. Apalagi kita orang Amerika, orang Arab, orang India, orang Australia, orang mana, 24 unsur itu. Yang pertama adalah jiwatman kita. Yang kedua itu adalah budi, mana, ahamkara. Ahamkara itu adalah sumber penyakit kita. Sadripu dan Sabta Temira ada di sana. Dan 10 indria kita. Dan 5 panca mahabuta. Dan semua itu adalah sama. Kita adalah sang tat. Kita adalah sang jiwa.
Maka itulah kita punya taklamasi. Kita selalu katakan pada murid kita katakan taklamasi. Paham tidak kita apa makna taklamasi itu? Kita adalah sama karena kita sama, tidak boleh menyakiti. Dan inilah sebabnya kita harus paham betul panca nititi dharma satya. Kita harus menegakkan kebenaran yang sejati. Dharma, kebajikan, prema, mulasasi, ahimsa, tidak menyakiti siapapun dan apapun. Dan di sanalah kita bisa membangun kehidupan yang santi. Dan disinilah tugas kita. Dan kita sadar betul bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka kita semua bersaudara. Kita punya Wasudhaiwa Kutumbakam. Tapi kita punya Wasudhaiwa Kutumbakam, kita jelaskan pada murid kita Wasudhaiwa Kutumbakam. Tapi kita punya musuh, orang yang kita tidak senangi. Berarti kita tidak paham. Mari kita renungkan apa makna taklamasi dan Wasudhaiwa Kutumbakam ini. Dan disinilah tugas kita untuk membangun kehidupan yang moksartum jaga kita ya tidak. Tadi panitia memberikan waktu dan satu lagi ini yang menarik. Di dalam Bhagavad Gita Mandala 4 Sloka 7 dan 8 itu dikatakan yada dharmasya Glanir bawati barata bhutana dharmasya tadatmanan satyamya. Dan itu adalah nasihat Krishna kepada Arjuna. Tapi itu adalah simbol dan sebetulnya itu adalah nasihat agama kepada seluruh umat manusia. Dan kalau kita jelaskan secara umum artinya, wahai umat manusia, kapanpun jika kebenaran sejati ajaran Dharma telah terkikis dari hatimu, dan ajaran yang tidak benar atau ajaran agama itu sebagai pengendali pikiranmu, perkataanmu dan perbuatanmu, sehingga rasa damai sudah hilang dari hatimu, rasa bahagia sudah hilang dari hatimu, kamu tidak mampu lagi untuk membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis. Di saat itu aku akan menjelma di hatimu untuk menegakkan kembali kebenaran sejati, menegakkan kembali Dharma, supaya Anda mendapatkan, semua manusia mendapatkan kebahagiaan yang sejati, sehingga bisa membangun kehidupan yang moksartum jaga kita. Tapi umat Dharma yang berbahaya, kapan kita bisa Tuhan itu energi dan kecerdasan semesta, itu sering dinamakan dewa, sehingga kita umat ini dibilang punya dewa banyak. Tuhan satu itu adalah hanya energi dan kecerdasan semesta itu berada, dan di sana dan kecerdasan semesta itu artinya bahwa semua Tuhan itu berada di semua ciptaannya. Tuhan itu berada di semua ciptaan. Dan di sana kita bisa, Tuhan akan bisa masuk kalau kita mampu membuka hati kita. Dan bagaimana kita bisa membuka hati kita? Kalau kita mampu menghilangkan 13 kerikil-kerikil tajam yang menutupi pintu hati kita. Apa kerikil-kerikil tajam itu? Kerikil tajam itu adalah Sadribu dan Sabta Timira. 13 inilah kerikil tajam yang menutupi pintu hati kita, sehingga Tuhan tidak akan muncul di hati kita. Walaupun kita sebesar apapun niatnya kita, tapi kalau kita tidak mampu membuka hati kita, kita membiarkan 13 kerikil tajam menutup hati kita, kita tidak akan bisa mendapatkan Tuhan tidak akan berada di hati kita. Kita tidak akan bahagia, kita tidak akan mampu membangun kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera. Dan inilah kita harus lakukan. Dan yang terakhir yang kedua, yang ingin sampaikan,
cerita seorang raja yang telah melaksanakan yagnya yang sakita, yang telah melakukan tapa berata yang benar-benar tapa berata, bisa mengendalikan diri. Seorang raja yang arif dan bijaksana, sehingga kerajaannya damai, tentram, dan sejahtera. Dan pada suatu hari itu raja bermain-main di taman kerajaan, bermain catur dengan perdana menterinya, dan para menterinya di sana juga bergembira semua. Tapi ada salah seorang rakyatnya baru berhenti bekerja, dihentikan bekerja, sehingga dia keluar dari rumahnya mencari pekerjaan kemana-mana. Sudah 3 hari mencari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan, sehingga kelaparan. 2 hari dia tidak makan, sehingga dia melewati tempat raja bermain catur dengan perdana menterinya. Ada mangga buahnya besar-besar, dan dilemparlah mangga itu, dan dia dapat 1 dimakan, sehingga sudah tidak lapar lagi dia. Dan dia berpikir, karena saya belum mendapatkan pekerjaan, saya harus mencari pekerjaan, saya harus melempar mendapatkan 1 mangga lagi, terus saya bisa berjalan-jalan untuk bisa saya gunakan untuk mencari pekerjaan. Tapi lemparan yang kedua, kayu yang dipakai melempar itu jatuh di papan caturnya raja dan perdana menteri. Lalu perdana menterinya marah luar biasa, memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari, tangkap orang itu. Lalu ditangkap orang itu, dapat sampai digebukin juga, dan kemudian masuk ke pengadilan kerajaan, diadili oleh raja. Lalu raja dengan arif dan bijaksana dan santun menanyakan siapa namanya dan kenapa dia melakukan seperti itu. Dia bilang namanya Tukimin. Itu dia cerita bahwa 3 hari yang lalu saya sudah berhenti bekerja sebagai cooking, itu tukang masak di rumah makan. Kemudian sudah 2 hari 3 hari saya tidak makan. Saya melihat mangga, setelah itu jatuh mangga, saya makan. Setelah saya makan, saya hilang lapar saya nih. Kemudian saya ingin mendapatkan 1 lagi. Dia cerita benar itu kepada raja. Raja itu tenang, diam, semua anak buahnya dilihat. Raja itu tenang sebentar. Dia melihat pohon mangga itu. Apa yang direnungkan oleh raja, dia merenungkan sangat dalam sekali perenungan beliau, bahwa pohon mangga tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbuah, tapi dia mampu membuat rakyat-rakyat kelaparan sudah kehilangan kelaparan. Tapi saya sebagai raja mempunyai perdana menteri, mempunyai menteri yang banyak, mempunyai semua anak buah, tapi saya tidak mampu memberikan semua masyarakat saya bekerja, semua masyarakat saya tidak kelaparan. Saya merasa malu pada pohon mangga ini. Saya merasa berdosa pada pohon mangga ini. Itulah renungan beliau kan, arif dan bijaksana. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Langsung beliau memerintahkan kepada anak buahnya untuk memberikan pekerjaan pada orang itu di dapur kerajaan, dan sudah lalu bertanya, itu kepalamu kenapa benjol-benjol kepalamu? Sudah itu si Tukimin tidak berani berkata apa-apa, diam saja tolak-tolak, karena yang penting dia adalah tentaranya kerajaan. Lalu dia ampun gitu pada kerajaan, ampun. Raja sudah tahu betul bahwa si Tukimin ini tidak berani, karena yang dilakukan itu adalah orang kerajaan. Lalu raja dengan merenung sebentar, dengan tenang sekali melihat semua perdana menterinya, beliau mengatakan kejujuran dan keberanian untuk meminta maaf kalau dia melakukan kesalahan
dan keberanian untuk memberikan maaf kepada mereka yang salah. Itu adalah kemuliaan. Itu adalah tindakan yang mulia di kerajaan ini. Kerajaan ini tidak mengenal orang yang tidak jujur, tidak mengenal orang yang tidak berani minta maaf atau tidak memberi maaf. Lalu raja tenang sebentar melihat, lalu semua prajuritnya dan kalau tidak berani ngaku langsung minta maaf kepada petinggi. Nah ini karena rajanya itulah dengan tenang dan santun. Berarti raja selalu sudah berpikir arif dan bijaksana, selalu berucap santun dan menyejukkan, bukan berucap mengganggu orang lain, tapi santun dan menyejukkan. Selalu bertindak memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada seluruh rakyatnya. Semua ciptaan Tuhan kata rakyatnya adalah semua ciptaan Tuhan. Dan ini yang terakhir karena tadi sudah diingatkan, saya ingin sampaikan puisi luhur dari Lembah Sindu. Karena umat Hindu ini kan disebut Hindu karena dia melaksanakan peradaban Weda di Lembah Sindu. Puisi itu sangat indah sekali, sangat luhur sekali. Puisi itu sederhana. Sederhana sekali puisi, tapi selalu diucapkan di dalam peradaban Weda. Demi Tuhan Yang Maha Esa senantiasa, marilah kita bekerja bersama-sama dengan semangat persaudaraan, dan marilah kita belajar bersama-sama dengan semangat kekeluargaan. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jika pun terjadi sekecil dan sebesar apapun kesalahpahaman itu, marilah kita saling memaafkan sampai tidak tersisa sakit hati, iri, dendam, dan dengki. Damailah hatiku, damailah hatimu, dan damailah kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om.